Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayol ikhwa wal akhwat, a'azzani wa azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji pembahasan akidah akhlak menggunakan kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi ahlul jahiliyah dalam hal tersebut. Nah, ini karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masuk masalah yang ke-9. Betul? Jadi masalah ke-9 yang disebutkan oleh Syekh, sifat ke-9, sifat orang-orang jahiliyah yang ke-9, ciri khas orang jahiliyah yang ke-9 yaitu iqtida'uhum bifasaqatil ulama wa juhalil ubbad, yaitu mereka orang-orang jahiliyah mengikuti ulama-ulama fasik dan ahli ibadah yang bodoh, yang tidak punya ilmu. Jadi orang-orang jahiliyah mengikuti orang-orang berilmu tapi fasik dan orang-orang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu, ya. Fa'ata biqaulih, lalu Allah pun datang atau membawa firman-Nya atau menurunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya banyak kalangan orang-orang berilmu dari kalangan ahli kitab dan juga ahli ibadah mereka. Banyak dari kalangan orang-orang berilmu dan ahli ibadah di antara mereka yang memakan harta manusia dengan cara batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Nah, ini Syekh menyebutkan dari pertama, wa qaulihi, lalu firman Allah Ta'ala, la taglu fi dinikum ghairal haqq, jangan kalian menggulu, jangan kalian bersikap berlebihan, ekstrim dalam masalah agama kalian tanpa alasan yang dibenarkan. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsira wa dhallu 'an sawa'is sabil. Dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu, keinginan kaum yang telah sesat sebelumnya, lalu mereka menyesatkan banyak orang dan mereka pun telah sesat dari jalan yang lurus, ya, jalan yang benar. Nah, ini Bapak-bapak, ini permasalahan yang ke-9. Artinya sifat orang jahiliyah yang ke-9 yang tampak, mereka itu mengikuti orang-orang berilmu tapi fasik dan ahli ibadah tapi bodoh. Punya ilmu tapi fasik, tidak mau ngamalkan, dan mengikuti orang yang rajin ibadah tapi tidak punya ilmu. Nah, ini kebiasaan orang jahiliyah. Dan Bapak-bapak, kalau kita lihat di sini, yang dimaksud orang-orang jahiliyah mengikuti ulama-ulama yang fasik, ahli ibadah yang bodoh, ini maksudnya yaitu orang-orang berilmu dari kalangan ahli kitab. Jadi bukan yang dimaksud di sini orang-orang musyrik Quraisy. Karena orang-orang musyrik Quraisy tidak punya ulama, tidak punya kitab. Ya. Walaupun ada ahli ibadah, tapi mereka tidak punya ulama. Mereka benar-benar dalam keadaan bodoh, ya. Tapi kalau ahli kitab, mereka masih punya kitab. Namun, walaupun begitu, karena Nabi kan belum diutus kan, kitab mereka sudah penuh dengan pengurangan, penambahan, diubah dan semacamnya. Makanya sebelum Nabi Muhammad diutus, masa tersebut disebut masa jahiliyah.
masa yang penuh dengan kebodohan. Walaupun ada di antara mereka yang masih megang kitab Taurat dan Injil, tapi sudah ya makanya mereka pun bergelimang dalam kebodohan walaupun mereka punya kitab. Jelas apa ya? Ini maksudnya. Jadi yang disinggung oleh Syekh di sini yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara ya. Mereka orang Yahudi dan Nasara ngikuti ulama fasik, ahli ibadah yang bodoh. Dua yang mereka ikuti. Orang berilmu tapi fasik dan orang yang rajin ibadah tapi tidak punya ilmu. Nah, ulama-ulama fasik maksudnya apa? Orang yang berilmu tapi fasik, dia punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya, atau punya ilmu tapi ilmunya digunakan untuk apa? Mengelabui manusia. Nah, Syekh menyebutkan di sini Bapak, maksud fasaqatil ulama, kata Syekh sini, kata Syekh Shalal Fauzan, yang dimaksud ulama-ulama fasik, ahli ilmu tapi fasik, humul ladzina la ya'maluna bi'ilmihim. Nah, ini mereka adalah orang yang tidak mengamalkan ilmu mereka. Nah, ini siapa? Siapa kira-kira? Kaum yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan? Yahudi. Yahudi ini terkenal punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Itu contoh maksud orang-orang berilmu tapi fasik. Atau maksudnya yaquluna 'alallahil kadzib wa hum ya'lamun. Atau mereka berkata atas nama Allah tapi dusta, berdusta atas nama Allah. Nah, ini kebiasaan orang Yahudi ya. Bi an yaqulu, yaitu dengan mengatakan hadza halal wa hadza haram wa hum ya'lamuna annahum kadzibun. Dengan berkata apa? Ini halal, ini haram, padahal mereka tahu mereka itu dusta. Nah, ini kebiasaan Yahudi ya. Untuk apa? Min ajlil wusul ila ragbati mattiba'il ahwa tahta midhallatin annahum ulama. Ya. Tujuannya apa? Supaya mereka sampai pada keinginan mereka dan mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi mereka berdusta atas nama Allah supaya apa? Keinginan mereka terwujud. Oh, ini halal padahal itu haram. Oh, ini haram padahal halal. Nah, ini kebiasaan orang-orang Yahudi, punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya, atau punya ilmu tapi digunakan untuk apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, itu Bapak, itu contoh orang berilmu tapi fasik. Nah, wa fasaqatul ibad, sedangkan yang satunya tadi kan ahli ibadah yang apa? Kan ada orang berilmu tapi fasik, satunya lagi apa? Ahli ibadah tapi bodoh, tidak punya ilmu. Maksudnya apa? Humul ladzina ya'maluna bighairi ilmin. Mereka adalah orang yang beramal dan beramal tapi tanpa ilmu. Mereka rajin ibadah tapi ibadah mereka tanpa ilmu, cuma pakai perasaan. Rasanya ini baik nih, rasanya kalau kita ini nikah ini bisa menghalangi kita dari apa? Hidayah, menghalangi kita dari akhirat, karena itu nggak usah nikah. Akhirnya di antara mereka ada yang mengharamkan nikah dengan alasan nikah akan melupakan apa? Akhirat. Ini siapa? Lawannya Yahudi, yaitu Nasara. Mereka suka beramal tapi tanpa ilmu. Nah, ini Bapak ya. Dan kita umat Islam pertengahan antara Yahudi dengan itu. Makanya kita kan minimal dalam sehari berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Dalam surat An-Nisa, minan nabiyyin, orang yang telah Allah beri nikmat, para nabi, wasiddiqin, orang siddiq, para pecinta kebenaran, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang soleh. Ini yang kita minta minimal berapa? 17 kali sehari. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah, dan bukan jalannya orang-orang sesat. Jalan orang yang dimurkai maksudnya Yahudi. Mereka punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan, punya ilmu tapi digunakan untuk mengelabui manusia. Sedangkan satunya lagi, dan bukan jalan orang yang sesat.
Maksudnya sorok. Mereka beramal, tapi tanpa ilmu. Terus apa sadar mereka? Perasaan. Oh, kalau bagi mereka, oh ini seperti ini, amalan ini bagus. Walaupun nggak pernah dicontohkan oleh Nabi Isa, tapi menurut perasaan mereka bagus, mereka kerjakan. Jadi antaranya para rahib, ahli ibadah Nasoro, mereka itu suka memakai pakaian dari bulu domba, wool. Mereka hidup di pertapaan, tidak nikah, dan tidak memakan daging. Dalam rangka apa? Zuhud. Jadi bagi mereka, inilah amalan yang baik. Kenapa bisa mereka katakan baik? Apa diperintahkan Nabi Isa? Perasaannya. Iya, perasaan mereka. Oh, ini baik. Ini dicintai Allah. Pakai perasaan, Bapak. Maka kalau kita ibadah cuma pakai perasaan, Bapak, kita akan mirip dengan itu. Jadi ibadah tuh harus berdasarkan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah, bukan pakai perasaan kita. Oh, amalan ini baik, ya baik menurut kamu, kalau menurut Allah baik tidak. Nah ini Bapak, jadi kita tuh menilai suatu amalan baik bukan pakai perasaan kita, tapi disesuaikan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau amalannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka itu amalan yang baik, walaupun bisa jadi akal kita baik nggak ya. Karena akal kita ini kan terbatas nih. Kadang menilai sesuatu pakai perasaan akal, kayaknya amalannya. Tapi padahal diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, pasti baik. Dan kalau suatu amalan dilarang oleh Allah dan Rasulnya, suatu perbuatan dilarang oleh Allah dan Rasulnya, pasti perbuatan tersebut buruk. Walaupun perasaan kita nganggap itu baik. Nah ini Bapak ya. Maka hendaknya kita dalam beribadah harus berdasarkan wahyu ilmu. Kita tahu ini ada perintahnya dari Allah, ada perintahnya dari Rasul. Kalau ada, kerjakan. Kalau tidak ada, tinggalkan. Ya Bapak ya. Nah ini, jadi para ahli ibadah yang bodoh tidak punya ilmu, yaitu orang yang beramal tanpa ilmu. Wan nasu yafiquna fihim. Sedangkan masyarakat percaya kepada mereka. Wa yaqulun mereka berkata haula'i salihun. Mereka itu orang-orang soleh. Jadi kalau bagi masyarakat awam Bapak, menilai orang jadi panutan dalam masalah agama cuma dilihat dari rajin ibadah. Akhirnya seakan-akan kalau orang sudah rajin ibadah berarti dia menjadi seorang yang berilmu, layak berbicara masalah agama. Yang jadi pertanyaan, apakah betul seperti itu? Nggak jadi patah kan Bapak? Ya, bisa jadi orang ibadah dan ibadah tapi tidak belajar. Ya tidak? Ya itu contohnya. Ahli rahib. Allah katakan dalam surat At-Taubah tadi, banyak orang-orang banyak ulama mereka dan rahib ahli ibadah mereka memakan harta manusia dengan cara batil. Rahib di sini ahli ibadah dari kalangan ahli kitab. Ya, tapi sekali lagi mereka ibadah dalam keadaan tidak punya ilmu, cuma pakai perasaan saja, sehingga akhirnya tersesat. Kalau Yahudi punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan, makanya dimurkai. Kalau yang satunya lagi beramal tapi tanpa ilmu, makanya tersesat Bapak ya. Nah, tapi yang jadi masalah sekali lagi, keumuman masyarakat manusia secara umum biasanya mudah terpengaruh atau mudah terpukau dengan orang yang nampak rajin ibadah, bahkan dijadikan panutan berbicara masalah agama. Apa hukum ini? Halal, haram, padahal nggak punya apa-apa, belajar pun tidak, cuma dia punya sifat baik rajin ibadah. Nah ini tidak cukup Bapak. Mungkin Bapak pernah dengar hadis dalam Sahih Bukhari, kisah pembunuh 99 nyawa. Saya ingat kan? Pernah disinggung nggak di sini? Jadi hadisnya dalam Sahih Bukhari, ada sahabat Abu Hurairah, Abu Sa'id atau Abu Hurairah. Jadi kata Nabi, dulu di zaman sebelum kita, di zaman kalangan Bani Israel mungkin ya, ada pembunuh 99 nyawa. Orang ini sudah membunuh 99 nyawa.
99 orang sudah dia habisi, dia bantai 99 orang. Setelah itu dia nyesal. Dia nyesal, dia ingin bertobat. Lalu dia pun bertanya kepada orang-orang, siapa orang yang berilmu di muka bumi ini? Artinya siapa orang yang bisa saya jadikan bisa jadikan tempat untuk bertanya, konsultasi agama. Siapa orang yang bisa jadi rujukan? Akhirnya orang-orang nunjuk tuh sana tuh ada seorang rahib. Rahib artinya siapa? Ahli ibadah, nggak berilmu, ibadah, rajin ibadah. Kalaupun punya ilmu ya paling berapa lah. Nah, akhirnya si pembunuh 99 nyawa ini mendatangi si rahib ini. Bertanya, saya ini qataltum tis'atan wa tis'ina nafsan, fahal lahu min taubah? Saya sudah membunuh 99 orang. Saya sudah menghabisi 99 nyawa. Apakah saya masih bisa bertobat? Artinya apakah pintu tobat masih terbuka? Jelas Bapak ya? Jadi dia nanya, dia udah bunuh 99 orang nih. Kira-kira masih terbuka tidak pintu tobat untuk saya? Ini pertanyaan si pembunuh kepada siapa? Rahib, ahli ibadah. Cuman rajin ibadah tapi ilmunya sedikit. Maka apa jawaban si rahib? La, nggak ada pintu tobat bagimu. Akhirnya apa? Si pembunuh ini pun marah, faqatalahu. Akhirnya dibunuh si rahib itu. Fakammala bihi mi'ah. Lengkaplah 100 orang yang sudah dia habis. Tadinya kan 99 kan? Ditambah satu, siapa yang satunya lagi? Si rahib, ahli ibadah ini. Nah, akhirnya setelah bunuh ke 100, dia nyesal lagi. Saya 99 aja udah besar, ditambah lagi 100. Akhirnya dia nyesal. Dia bertanya lagi kepada orang-orang, siapa orang yang bisa jadi rujukan, tempat bertanya. Maka orang-orang pun nunjuk kepada seorang alim. Alim artinya apa? Orang berilmu, bukan orang rajin ibadah. Kalau tadi kan rajin, ahli abid, rahib, ahli ibadah. Ini seorang berilmu. Lalu datang kepada dia berkata, inni qataltu mi'atan nafsin fahal lahu min taubah. Aku sudah bunuh 100 orang nih. Apakah masih bisa aku ini bertobat? Mungkin tidak aku bertobat. Artinya, apakah pintu tobat masih terbuka untukku? Maka apa jawaban si alim ini? Ini orang berilmu nih. Kalau tadi abid, rajin, cuman rajin ibadah. Jawaban si alim apa? Na'am, wa man yahulu bainahu wa bainat taubah? Ya. Siapa yang bisa menghalangimu dengan tobat? Artinya, kalau kamu tobat, nggak ada yang menghalangimu, nggak ada yang menghalangi antara dirimu dengan Allah. Kalau engkau bertobat, Allah akan terima tobat kamu. Siapa yang bisa menghalangi dirimu dengan tobat? Intaliq ila ardi kada wa kada. Pergilah engkau ke daerah ini dan itu. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah. Karena di situ ada orang-orang yang beribadah pada Allah. Fa'budillaha ma'ahum. Beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Wala tarji' ila ardik. Dan jangan kau kembali ke kampungmu. Fa innaha ardusu. Karena kampungmu ini kampung yang buruk. Buruk apanya maksudnya? Daerahnya? Orang-orangnya mungkin. Nah, akhirnya si pembunuh ini udah dapat nasihat dari alim nih. Dia pun pergi ke daerah yang disebutkan. Baru nyampe tengah perjalanan, maut menjemputnya. Meninggal dia. Nah, disitulah malaikat rahmat dan malaikat siksa berdebat. Malaikat rahmat menyatakan, malaikat siksa menyatakan, orang ini saya ngambil. Yang pantas mengambil nyawa orang ini adalah saya. Kenapa? Dia tidak pernah berbuat baik sedikit pun. Kenapa? Sebelumnya bunuh. Kan nggak sempat berbuat baik. Saya yang lebih pantas. Namun malaikat rahmat menyatakan apa? Innau ja'a ta'iban muqbilan 'ala Allah. Dia sudah taubat menghadap pada Allah. Walaupun dia belum berbuat baik, tapi dia sudah bertaubat. Akhirnya Allah utus malaikat dalam bentuk manusia sebagai hakim bagi dua malaikat ini. Maka apa keputusan malaikat yang berwujud manusia? Ukur. Malaikat berwujud manusia ini berkata kepada dua malaikat yang berseteru ini, ukur jarak
si pembunuh ini mati dari kampungnya sampai daerahnya dituju. Ukur jarak dari kampungnya sampai daerah yang dituju. Nah, ketika dia meninggal ini, lebih dekat mana? Lebih dekat kampungnya atau lebih dekat daerah yang dituju? Jelas Bapak ya? Jadi dia kan meninggal di tengah jalan nih kan, belum sempat daerah yang dituju, belum sampai ke daerah yang dituju, daerah yang bagus itu kan, ada orang-orang soleh. Maka kata malaikat yang berwujud manusia, ukur jarak antara kampung dia dengan daerah yang dituju. Nah, dia meninggalnya di tempat yang mana? Lebih dekat kemana? Lebih dekat ke kampung asalnya atau kampung yang dituju? Akhirnya mereka pun ngukur, dua malaikat yang ngukur. Coba anggap misalkan dari sana ke sini 3 kilo. Kebetulan di tengah-tengah, meninggalnya tengah-tengah, 1,5 kilo, 1,5 kilo. Tapi ternyata dia dadanya lebih condong ke depan. Jadi ketika meninggal dadanya ke situ. Lebih dekat kemana berarti? Daerah yang dituju. Akhirnya faqabadatul malaikatur rahmah. Akhirnya malaikat rahmat pun mengambil roh orang tersebut. Nah, akhirnya apa? Artinya dia tidak dapat siksa. Karena yang ngambil malaikat apa? Rahmat. Nah, di sini Bapak, hadis ini hadis sahih ya. Menceritakan kisah umat terdahulu. Nah, yang bisa kita ambil pelajaran yang ada hubungannya dengan tema yang kita bahas. Tadi kan ahli ibadah si rahib ketika ditanya oleh si pembunuh, "Saya sudah bunuh 99 nyawa. Apakah pintu taubat terbuka untukku?" Jawabannya apa? Tidak. Lihat tuh, dia sudah berfatwa tanpa ilmu. Apa akibatnya? Dia rugi sendiri kan, dihabisi oleh. Nah, itu apa ya? Inilah bahayanya seorang berfatwa tanpa ilmu. Inilah bahayanya orang bertanya masalah agama ke orang yang salah. Jadi kalau nanya masalah agama, tanya kepada yang ahli agama. Nanya masalah bangunan, tanya kepada orang ahli bangunan. Nanya masalah kedokteran, nanya kepada dokter kan? Ya tidak Bapak. Jangan sampai nanti nanya masalah penyakit kepada ahli mesin. Nyambung. Nanti dikata yang ahli mesin, oh itu harus dibor mungkin badan. Ya kan kayak gitu kan? Jadi jangan nanya tuh sama orang ahlinya gitu loh. Nah, tadi ahli ibadah tadi ngawur. Ngawurnya luar biasa. Dia langsung memutus pintu rahmat, pintu tobat. Enggak. Kamu enggak layak diterima tobat kamu. Jadi karena dia ngerasa 99 itu jumlahnya besar. Nah, dia berfatwanya pakai apa? Kira-kira, Bapak? Perasaan. Nah, lihat tuh. Dia menganggap 99, masa orang taubat 99 terima? Ah, enggak mungkin. Dia pakai perasaan, akhirnya memfatwakan tidak akan terima. Akibatnya apa? Dia merasakan buah dari ngawurnya itu ya. Akhirnya dibantai atau dihabisi oleh pembunuh tadi. Maka Bapak, begitulah bahayanya berfatwa tanpa ilmu. Dan begitulah bahayanya bertanya masalah agama kepada orang yang tidak punya ilmu. Itu akibatnya. Maka masalah agama itu bukan masalah sepele, menyangkut keselamatan dunia dan akhirat. Maka tanyakanlah kepada yang ahli. Bismillah. Dan ketika bertanya kepada orang ahli, ini pun tidak langsung ditelan mentah-mentah. Lihat jawabannya, kira-kira ada tidak dalilnya, ada tidak sandarannya, sesuai tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai, apa? Ambil. Kalau tidak sesuai, jangan terima. Mudah kan? Simpel kan? Ya, sebenarnya masalah itu simpel. Kalau memang satu pendapat sesuai dengan Al-Quran Sunnah, ambil. Tidak sesuai, gak usah ambil. Selesai. Jadi nggak bisa pakai perasaan. Jadi kalau kita beragama pakai perasaan, hancur. Karena perasaan seorang ini antara satu orang dengan orang lain sama. Beda Bapak ya. Ya maka begitu ya. Jadi dalam masalah apapun, dalam masalah terkait inikah agama, terutama masalah-masalah besar, masalah jihad terutama nih. Jihad itu pertumpahan darah di situ. Gak bisa kita memfatwakan jihad hanya pakai perasaan. Gak bisa. Harus berdasarkan ilmu.
Maka masalah-masalah besar begini nggak bisa orang model kita berbicara. Karena masalah jihad ini kan menyangkut apa? Nyawa kan? Nah, masalah nyawa itu kita nggak bisa sembarangan Bapak ya. Untuk ini butuh ilmu, ulama-ulama besar lah yang fatwakan ini saatnya jihad, saatnya tidak. Karena kalau orang model kita berfatwa tentang jihad, bisa jadi pakai perasaan kita, oh di sana ditindas, rasa gimana, udah angkat senjata lah. Akhirnya apa? Difatwakan orang berangkat ke sana, mati konyol akhirnya. Kalau musuh dihabisi, nggak punya ilmu, nggak punya keahlian, bukannya membantu kaum muslimin malah merepotkan misalkan kaum muslimin. Maka Bapak segala satu butuh ilmu ya. Nah itu, jadi kita kembali lagi kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka ngikuti ulama ahli ilmu yang fasik atau ahli ibadah yang bodoh ya. Di sini Syekh menyebutkan ayat dalam surat At-Taubah 34 tadi yang artinya, saya singkat, hai orang-orang beriman, sesungguhnya banyak kalangan ahli ilmu dan ahli ibadah, ahli kitab yang memakan harta manusia dengan cara batil dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maksudnya apa? Memakan harta manusia dengan cara batil, ya artinya begitu. Artinya gini Bapak, mereka demi mendapatkan ini, kadang oh ini sebenarnya haram, tapi karena mereka butuh ini, oh ini halal. Jadi sebagian mereka ahli ibadah dan orang berilmunya yang fasik, mereka butuh ini. Akhirnya apa? Ada seorang bertanya, ini sebenarnya halal atau haram? Dia tahu haram, tapi supaya dapat ini, oh itu halal Bapak. Nah lihat, jadi mereka memakan harta manusia dengan cara batil Bapak ya. Dan di sini Syekh menyebutkan sini juga, fala yaghtar bil alim wala bil abid hatta yakuna kullun minhuma mustaqiman ala dinillahi azza wajal. Jangan sampai seseorang tertipu dengan alim, orang yang berilmu, dan juga orang yang ahli ibadah, sampai masing-masingnya istiqamah di atas agama Allah. Artinya perilakunya lurus. Ya, jadi nggak semata-mata ini dianggap berilmu, ini orang ahli ibadah langsung ditelan mentah-mentah. Ya, kita timbang dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Bapak-bapak, Allah memberikan kepada kita akal untuk apa? Tujuannya apa? Untuk menimbang segala sesuatu kan? Itu fungsi akal. Jadi kalau ada seorang berkata, kita pikirkan, ini ada tidak sandarnya dalam Al-Quran, ini ada tidak sandarnya dalam hadis. Itu fungsi akal. Jadi jangan sampai kita diberikan akal nggak mau mikir. Apa yang disampaikan oleh seorang, terima mentah-mentah. Apa yang disampaikan oleh seorang ahli ibadah, kita terima mentah-mentah. Nggak seperti itu ya. Kita punya akal digunakan untuk berpikir, menimbang segala sesuatu. Nah itulah fungsi akal ya. Jangan sampai kita hilangkan fungsi akal kita dengan cara taklid, fanatik, buta. Dan kita sudah bahas di masalah keberapa? Itu kan termasuk sifat jahiliyah kan? Fanatik buta. Sudah belum? Kalau nggak salah sudah. Masalah keberapa itu? Masalah ketiga kalau nggak salah ya. 3 aja, satu berapa? Atau 2? Oh belum, kayaknya nanti ya. Nah, itu termasuk sifat jahiliyah Bapak ya. Termasuk sifat jahiliyah yaitu taklid, fanatik buta, ngikuti seorang tanpa berpikir benar atau salah. Nah yang seperti ini sifat jahiliyah. Nah itu larangan dari Allah, mengikuti orang berilmu tapi fasik dan ahli ibadah tapi apa? Bodoh. Itu ayat yang pertama. Lalu ayat yang kedua, Syekh menyebutkan di sini, la taglu fi dinikum ghairal haq. Jangan kalian bersikap berlebihan dalam agama kalian tanpa alasan yang dibenarkan. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Dan jangan kalian mengikuti keinginan suatu kaum yang telah sesat sebelumnya. Dan mereka juga menyesatkan banyak orang, dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Maksudnya siapa ini? Orang ahli kitab terdahulu ya. Allah sudah melarang kita mengikuti mereka. Mereka sesat lalu menyesatkan orang, dan mereka sesat menyimpang dari jalan yang lurus. Ya, jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu-ibu,
Di antara sifat jahiliyah yang tercela yaitu mengekor, mengikuti orang berilmu tapi fasik, dan ahli ibadah tapi bodoh, tidak punya ilmu. Nah, itu sifat yang ke-9. Nah, sekarang kita masuk sifat yang ke-10. Nah, ini Bapak ya. Al-mas'alatul ashirah, permasalahan ke-10. Sifat jahiliyah yang ke-10. Al-istidlalu ala butlanid din biqillati afhami ahlihi wa adami hifdhihim kaqauli badiyar ra'i. Berdalil akan batilnya suatu ajaran dengan sedikitnya pemahaman orangnya dan kurang hafalnya mereka, sebagaimana perkataan mereka badiyar ra'i. Nah, artinya Bapak, ini sifat yang ke-10. Orang jahiliyah menganggap sesuatu itu batil, suatu ajaran itu batil kalau orang yang mengikutinya dianggap pemahamannya dan mereka tidak hafal. Nah, ini juga Bapak, kita menilai benar atau salah bukan orang ini pemahamannya bagus atau hafalannya kuat, nggak seperti itu. Orang punya hafalan kuat, bagus tidak? Bagus Bapak, dan itu termasuk karunia Allah. Tapi kalau itu dijadikan ukuran benar atau salah, nggak bisa. Karena orang-orang kafir pun kadang punya hafalan yang kuat, ya tidak Bapak? Bahkan sebagian orientalis, orang yang mempelajari ilmu tentang timur, orientalis itu sebenarnya awalnya orang yang mempelajari ilmu tentang dunia timur, kebudayaan timur, bahasa orang timur. Timur sini maksudnya apa? Bukan orang barat. Barat kan Eropahan, timur itu ya Asia, mencakup Jepang, Cina, ini Indonesia apa. Tapi belakangan orientalis itu maknanya menyempit. Maknanya apa? Orang yang ahli tentang dunia Islam, bukan dunia timur umum, tapi identiknya kalau orang ahli tentang dunia Islam dan Arab dinamakan orientalis. Para orientalis ini Bapak, mereka ini kadang hafal juga Quran, hafal dengan nomor-nomornya. Tapi yang jadi masalah, mereka Muslim? Enggak. Jadi nggak jadi patokan, oh ini orang ini hafal, sebutkan ayat hafal, ini hadis hafal. Nggak jadi patokan gitu. Kalaupun dia hafal, tapi dia paham tidak tentang apa yang dia hafalkan. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau dia memang apa yang dia hafalkan sesuai dengan apa yang dia sesuai dengan Al-Quran Sunnah, artinya gini, yang dia sampaikan itu benar, peletakan ayatnya benar, hadisnya benar, nah ini kita ambil. Tapi kalau seorang sekedar hafal, tapi dia meletakkan ayat pada penempatan yang salah, maka tidak bisa dikatakan benar. Saya pernah dengar Bapak-bapak dari seorang ustadz, tahu benar atau tidak. Dulu ada debat lucu juga. Ini entah benar atau tidak ya, perlu dicek lagi. Kalau ada yang mau ngecek silakan. Yang jelas saya dengar dari seorang ustadz lagi taklim. Dulu ada diskusi antara Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, dengan seorang orientalis. Jadi orientalis ini bukan, tentu saja orientalis kalau disebutkan orientalis bukan muslim ya, orang kafir. Jadi ketika dalam diskusi tersebut Kiai Haji Asy'ari ini kagum dengan orientalis ini. Dia hafal sekali Al-Qur'an. Paham, oh ini ayat ini sini ya, sebutkan ayatnya. Sampai akhirnya Kiai ini bertanya kepada orientalis, "Bapak ini kok luar biasa ya, tahu tentang Al-Qur'an, seluk-beluk Al-Qur'an secara detail. Tapi kenapa Bapak tidak masuk Islam?" Jelas Bapak. Jadi orientalis ini paham Al-Qur'an, letak ayatnya, nomor-nomornya tahu dia. Maka ditanya, "Bapak kok tahu tentang Al-Qur'an sampai begitu detail, tapi kenapa tidak masuk Islam?" Apa jawaban orientalis ini? "Pak Kiai nggak baca Al-Qur'an ya." "Loh, kenapa? Kan disebutkan dalam Al-Qur'an, innalladzina kafaru apa? Sawa'un 'alaihim apa? A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Itu kan dalam surat Al-Baqarah kan? Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja kamu beri peringatan kepada mereka atau tidak beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Pak Kiai nggak baca ayat ini kan? Ngerti juga dia. Nah itu Bapak ya. Jadi kadang orang paham hafal sesuatu tapi dia
tidak diberikan hidayah oleh Allah. Maka jangan mengukur ini benar atau salah dilihat dari oh dia orang cendekiawan, pemahamannya kuat, hafalannya kuat. Nggak seperti itu. Nah, di sini Syekh menyebutkan seperti ucapan mereka Badiyar ini, Syekh menyebutkan singkat. Ini sebenarnya ucapan kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh mengajak kaumnya agar beriman, mengesahkan Allah, jangan beribadah pada berhala ini, beribadahlah hanya kepada Allah. Maka apa jawaban kaumnya? Wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradiluna badiyar ra'i. Kami tidak melihatmu, wahai Nuh, kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu kecuali mereka adalah orang-orang rendah yang badiyar ra'i, mudah percaya. Jadi kata kaumnya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh, kami tidak melihat pengikutmu ini kecuali orang-orang rendahan yang gak punya kedudukan dan mudah percaya saja ucapanmu. Jelas Bapak ya? Kata Syekh, alladzina laisa indahum faham, yaitu yang tidak punya pemahaman. Jadi orang ngomong, oh iya, tanpa dipahami lagi, tanpa dipikirkan. Itu tuh pengikut Nabi Nuh seperti itu. Jadi katanya mereka itu orang-orang rendah, artinya tidak punya kedudukan. Dan sudah kita bahas kan pada pertemuan sebelumnya kan, di antara sifat jahiliyah mereka menilai kebenaran itu kalau diyakini oleh dan mereka kalau suatu ajaran diyakini oleh orang rendah, mereka anggap salah. Nah, ini kaum Nabi Nuh. Kami tidak melihat yang mengikutimu kecuali orang-orang rendah yang mudah percaya. Nah, ini Bapak, ini juga sifat jahiliyah. Dan insya Allah ini akan kita bahas lebih panjang lagi pada pertemuan berikutnya insyaallah ya. Ini yang masalah ke 10. Ya dah, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.